Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita sekalian dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita lanjutkan masih dalam bab silaturahmi ya. Adab menyambung hubungan kerabat. Kita masuk pada poin yang keenam. Birrul khalati wali wasilatuha. Berbuat baik kepada bibi dan menyambung silaturahmi kepadanya, menyambung hubungan kekerabatan kepadanya. Rawal Bukhari anil Barra bin Azib. Imam Bukhari meriwayatkan dari seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khalatu bimanzilatil bibi. Ya, kalau di kita ini ya bule, ya bude gitu. Bimanzilatil itu bimanzilah kedudukannya dia. Bimanzilatil kedudukannya ibu. Bibi itu kedudukannya seperti ibu. Jadi di dalam agama kita bibi itu posisinya seperti ibu. Kalau dengan ibu kita bisa hormat, kita taat, maka demikianlah kepada bibi. Dengan ibu kita berusaha baik, berusaha menyambung hubungan baik, maka demikian pula semestinya kepada bibi, kepada saudara ibu atau saudara ayah. Karena bibi atau bude atau bule ini kedudukannya seperti ibu di dalam agama kita Islam. Artinya kalau dia sudah tidak punya suami atau bersendirian, maka menjadi tanggungan kita keponakannya. Ya, itu tanggung jawab kita keponakannya untuk mengurusi dia. Dan keponakan ini termasuk mahram, termasuk wali. Gitu. Umpamanya dia menikah lagi, ya walinya ya kita keponakannya. Kalau tidak ada wali yang lain yang lebih dekat. Jadi dalam hadis atau poin ini yang ingin disampaikan kurang lebih seperti itu. Jangan sampai kita punya bibi terlantarkan karena kita nggak mengurusi. Karena alasan ya biasanya warisan biasanya. Putus hubungan kerabat gara-gara itu. Gitu. Padahal dia kedudukan seperti itu. Poin yang ketujuh terkait dengan kerabat juga, tajannubul khalwati bil ajnabiyati au musafahatiha asna'a ziyaratil arham. Menjauhi khalwat, tajannubil khalwah, menjauhi bersendirian. Bersendirian bil ajnabiyah, dengan wanita yang bukan mahram. Atau musafahatiha,
bersalaman dengannya. Bersalaman dengan wanita yang bukan mahram kita, sekalipun dia kerabat kita, tapi bukan mahram kita. Jadi kerabat itu ada yang menjadi mahram kita, ada yang bukan mahram. Artinya wanita yang boleh di secara agama dinikahi, seperti misanan. Itu kerabat dan masih dekat. Cuma dia bukan mahram. Misanan itu bukan mahram. Maka tidak boleh bersendirian dengan misanan. Goncean berdua, noktuban berdua gitu. Engko leren nanggone Pantai Kelapa berdua, mojok pisan ya. Alasannya kerabat. Ya. Oh, sanaanku dewi, misananku, adikku. Adik apa? Adik misanan ya. Bukan kerabat. Suwe-suwe pengen nikah, gak oleh tambah makni. Ya, gak oleh. Ojo, cek parek kok. Aslinya ya oleh. Aslinya secara agama boleh. Au musafahatiha, atau bersalaman dengannya. Jadi tidak boleh bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Asna aziyaratul arham, saat menziarahi kerabat. Ya biasanya kalau kunjungan salaman kabeh gitu. Sing tua-tua bibir, sak anak-anak disalami kabeh. Lho enggak boleh. Ya, enggak boleh. Wong ini gak nyanak ngene iki kok. Ya iku image apa jenenge penilaian kita. Ngono ku malah nggarai putus kerabat, putus sanak, gak nguwong lo sing tua gitu. Ya gimana bukan mahram gitu ya. Kita nggak salaman bukan berarti memutuskan hubungan kerabat. Makanya jika umat masih belum paham seperti ini, maka kita berusaha untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik. Hanya saja perkara yang dilarang tetap kita hindari, kita tukar dengan sikap yang lebih dekat. Lebih baik, artinya lebih dekat, lebih baik. Ada apa-apa lebih peduli gitu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini surat An-Nur ayat 31, suratnya panjang. Ayatnya panjang. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Wa kul, dan katakanlah lil mu'minati, kepada wanita-wanita mukminah. Kalau ayat sebelumnya wa kullil mu'minina, dan katakanlah kepada orang-orang beriman, yaghuddu min absarihim, supaya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka kepada wanita-wanita yang haram dipandang ila akhir, sampai akhir ayat. Kemudian ayat berikutnya ini, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan katakanlah kepada orang-orang mukminah, wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna, supaya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, menundukkan dari perkara yang haram dipandang. Dalam hal ini saya Utsaimin yang pernah saya baca, selain lawan jenis yang bukan mahram, laki-laki yang bukan mahram, juga memandang sesuatu yang bisa menjadikan penyakit hati, yang bisa menimbulkan keinginan untuk berbuat buruk. Misalnya melihat mobilnya kerabat atau mobilnya teman. Si melihat mobil itu kemudian muncul rasa dengki, rasa iri gitu. Nah, jadi delok. Wanita-wanita melihat gelang emas, kalung emasnya temannya, sehingga memunculkan hati di dalam hatinya pingin ngepek gitu. Bahwa apa caranya dengan ditipu, dengan caranya dicolong atau, nah jangan dilihat yang demikian itu. Jika dikhawatirkan bisa menimbulkan tindakan yang terlarang. Jika menimbulkan hati yang dengki, ya, karena dengki itu kemudian muncul omongan yang tidak baik. Misalnya delok gelange
dulure gitu, terus gelangi dulure. Terus muncul omongan kedengki dari hati yang sakit tadi, muncul omongan yang tidak baik. Pasti iku tak korupsi bojomu. Pasti lah. Paling ngono ku yang ngutang, paling ngono ku pamer macam-macam. Ya enggak usah dilihat gitu. Ya, jika menimbulkan sesuatu yang mudarat. Jadi bukan hanya wanita melihat kepada laki-laki bukan mahram, tapi melihat sesuatu yang bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Itu termasuk kita disuruh menundukkan. Maksudnya kita itu wanita. Wa yaghfadna furujahunna. Dan agar supaya wanita-wanita mukminat itu menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ini termasuk juga laki-laki dalam ayat sebelumnya. Supaya menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna. Dan tidak menampakkan perhiasan mereka. Apa perhiasan wanita? Ya semua tubuhnya perhiasan wanita, kecuali muka dan telapak tangannya. Itu perhiasan. Dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehan, begitu. Ada ungkapan seperti itu. Ad-dunya mataun wa khairul mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Jadi wanita itu perhiasan. Dan seapi-api perhiasan ya wanita solehah. Jadi agar supaya wanita-wanita mukminat tidak menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak darinya. Kecuali apa yang biasa nampak darinya, yaitu muka dan telapak tangannya. Dimana seluruh tubuhnya harus ditutupi kecuali muka dan telapak tangan. Ini adalah aurat wanita. Aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Kalaupun muka ini terlihat bisa menimbulkan fitnah, suatu yang tidak nyaman, suatu yang bahaya, maka dijaga dengan ditutupi pakai cadar atau pakai masker. Tapi kadang-kadang orang pakai cadar karena jerawatan. Nah, gitu, ya. Ini karena bukannya habis kena apa aja, ya beda dengan yang cadaran karena ibadah. Ya tentu yang satu dapat pahala, yang satu tidak. Jadi kecuali muka dan telapak tangan, kecuali apa yang biasa nampak darinya, itu muka dan telapak tangannya. Wal yadribna bihumurihinna, dan agar supaya para wanita-wanita mukminat itu menjulurkan jilbab-jilbab mereka ala juyubihinna, atas dada-dada mereka. Makanya jilbabnya dipanjangkan, dilebarkan agar menutupi dada-dada mereka. Sehingga jilbab yang dililitkan di leher itu bukan jilbab syar'i yang beginian itu. Karena ada model yang jilbab seperti itu. Jilbaban, tutup rambutnya ditutupi, tapi ujungnya dililitkan di leher. Gitu. Nah, itu enggak syar'i atau diselempang dong ini. Tidak memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini. Agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka pada dada-dada mereka. Wala yubdina zinatahunna, dan agar tidak menampakkan perhiasan-perhiasan mereka illa li bu'ulatihinna, melainkan kepada suami-suami mereka. Kata orang Jakarta, suami mah bebas. Ya. Bukan hanya muka dan telapak tangannya. Semuanya boleh dilihat oleh suami. Demikian pula istri boleh melihat semua yang dimiliki suami. Tubuhnya semua boleh dilihat. Au abaihinna, ya wala yubzina zinatahunna, dan agar supaya wanita-wanita mukminat itu tidak menampakkan perhiasan-perhiasan mereka illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suami-suami mereka, au abaihinna, atau ayah-ayah mereka. Nah, ayah tidak boleh sebebas suami melihatnya, ya. Au aba ibu ulatihinna, atau ayah dari suami-suami mereka, bapak mertua.
Sehingga bapak mertua ini termasuk mahram karena pernikahan, sama dengan suami. Jadi yang asalnya tidak boleh melihat, dengan adanya pernikahan maka itu boleh. Demikian pula bapak ini kalau anaknya meninggal dunia tidak boleh menikahi menantunya. Ya, tidak boleh menikahi menantunya. Jadi tidak boleh menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka, atau kepada bapak-bapak mereka sendiri, atau kepada bapak mertua mereka. Au abnaihinna, atau kepada anak-anak mereka, anak laki-laki mereka. Au abnai buulatihinna, atau kepada anak-anak laki-laki dari suami-suami mereka. Anak tiri. Ini juga mahram karena pernikahan. Artinya kalau bapaknya meninggal dunia nggak boleh kawin sama ibu tirinya. Bahkan ibu tirinya menjadi tanggungan anak tirinya kalau memang nggak ada ahli warisnya. Kewajiban anak sebagaimana anaknya sendiri. Au ikhwanihinna, atau kepada saudara-saudara laki-laki mereka. Au bani ikhwanihinna, atau kepada anak dari saudara laki-laki mereka. Au bani akhwatihinna, atau anak laki-laki dari saudari-saudari mereka, keponakannya. Au nisaihinna, atau wanita-wanita mereka, artinya wanita-wanita muslimah. Au ma malakat aimanuhunna, atau kepada budak-budak mereka, budak laki-laki mereka, tidak mengapa, seperti anak seperti ini yang kedudukan. Au awit tabiina, atau kepada pelayan-pelayan ghairu ulil irbati, yang sudah tidak mempunyai syahwat, baik karena tua sekali, karena kalau laki-laki itu kalau masih tua ya tetap manduk-manduk aja. Beda dengan perempuan, kalau sudah tua sudah godek-godek tok ya. Jadi, karena sangat tuanya, atau karena penyakitan, atau karena memang impoten, ya karena impoten. Jadi awit tabiina, atau kepada pelayan-pelayan ghairu ulil irbati, pelayan-pelayan mereka yang sudah tidak memiliki syahwat, minar rijali, dari laki-laki, pelayan laki-laki. Awit tiflil ladzi la yadharu ala auratin nisa, atau menampakkan kepada anak kecil yang mana mereka belum mengerti tentang auratnya wanita, atau belum memiliki syahwat. Tapi cah saiki ku cuwilik ya wis ngerti yo. Nah iki. Ya jangan nek gitu ya lihat kondisi. Soalnya wis dolanan HP ngono wis ngerti kabeh aurat wanita iku ngerti, cilik-cilik iku. Wis ngerti bojone cilik pada cilik iso nyeluk papa mama bareng. Masya Allah gitu. Diulangi HP. Padahal biyen awak dhewe iki kelas 6 ngono aja gendong-gendongan ambek tanggane wedok. Ya biasa, gak ngerti ngono-ngono. Saiki cuwilik pada cilik ngono iso isin barang gitu. Nggih, ya. Makanya di anak Jia itu disingkat lanang wedok iki. Ngono jadi brosot aja lanang iki. Atau kepada anak-anak laki-laki kecil yang mana mereka belum mengerti tentang auratnya wanita, atau belum memiliki syahwat. Wala yadribna bi arjulihinna, dan agar supaya wanita-wanita mukminat itu la yadribna, tidak memukul-mukulkan bi arjulihinna, kaki-kaki mereka, liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, agar diketahui ma yukhfina, apa yang tersembunyi, min zinatihinna, dari perhiasan-perhiasan mereka. Rupanya Allah sudah firmankan seperti ini. Saya dulu waktu saya kecil itu nggak pernah saya mendapati wanita itu pakai gelang di kaki, adanya gelang di tangan. Sekarang kemudian model ada gelang di kaki, sudah ada gelang di kakinya, ada kerincingannya pula, gitu. Itu tidak boleh dinampakkan.
Orang asalnya tidak tahu menjadi tahu karena digerak-gerakkan. Ya, digetak-getakkan kakinya. Untuk diketahui perhiasan mereka. Ini tidak layak dilakukan oleh wanita mukminah. Wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Karena kalian menjadi orang yang beruntung dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangan-larangannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini dibawakan oleh penulis untuk menunjukkan kepada kita sekalian, ya, agar menjauhi bersendirian dengan wanita yang tidak halal atau wanita yang bukan mahramnya, atau bersalaman dengan mereka saat kunjung mengunjungi karena kerabat. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada laki-laki yang beriman dan juga wanita-wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Loh, ketemu lo suruh nundukkan, ben gak ngasih, ben gak ngawasi. Lagi kok malah mojok. Ya malah lebih kan? Allah melarang, menyuruh kita menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan melihat saja tidak boleh, suruh menundukkan. Lah apa maneh kate dijak mojok. Gitu loh. Apalagi salaman. Malah tidak boleh. Lah bagaimana itu kalau ndok ngene pentas ngono Pak? Lah iku sing salah pentasi. Ya kenapa wanita-wanita tampilkan gerak jalan bareng karnaval? Nah itulah, zaman kita ini sudah zaman fitnah. Yang semestinya wanita itu disembunyikan, ya, karena termasuk sesuatu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, fitnah kepada laki-laki adalah perihal wanita, fitnah wanita. Wanita di dalam Islam semestinya disembunyikan, disimpan rapat. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Dan supaya mereka tetap di rumah-rumah mereka. Orang-orang mukminah supaya mereka tetap senang tinggal di rumah-rumah mereka. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Dan jangan bertabarruj, berhias menampakkan kecantikan, kemolekannya seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Agar supaya mereka tidak berhias sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu berhias. Keluar berhias untuk siapa? Untuk suaminya kah? Ketika berhias untuk datang ke arisan, datang ke ngantenan, apa berhias untuk suaminya? Wih, jawaban dewi-dewi. Takoni bojone dewi-dewi. Kita laki-laki punya istri begitu cemburu ya. Hendaknya cemburu. Imam Ahmad itu marah ketika tamunya itu mendengar suara jalannya istrinya. Itu marah karena cemburu. Lah kita ini malah bojone ditokno. Ya toh. Kadang-kadang suaminya kan yang menilai, kadang-kadang aja nganggo klambiku to, gak pantes. Metu apa nganten sing iki lho wae ngono. Wah kurang ini ngono. Sawangane cah bojone Pak Sultan kok gak pantes ngono. Iki malah suaminya yang menampakkan. Ya, ketika nyugoi tamu bojone sing kon nyugono. Nyugono banyu. Engko wayahe opo ditokno gitu. Pawai Ramadan ditokno. Ya, Masya Allah ya, fitnah akhir zaman. Dan itu tidak diperingatkan. Mestinya kita laki-laki ya cemburu kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita. Didelok uang kayak mengkono gitu, ya, cemburu. Cemburu ketika anaknya dijak metu mbek calanang, diapeli calanang, mesti ya cemburu. Iki malah nyoh.
Wis gak apa-apa cung nak, tapi aja dalu-dalu gak nambah diajangi. Ya sida meteng dhisik, Pak. Terjadi. Nah, akhirnya anak teriak romo-romo maling akhirnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya agama kita Islam. Ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Sudah memberikan arahan-arahan kepada kita, memberikan perintah, memberikan larangan kepada kita agar semuanya itu agar baik untuk kita sendiri. Makanya Allah katakan la'alakum tuflihun, agar supaya kalian semua itu mendapatkan keberuntungan. Ya, keberuntungan, bukan hanya keberuntungan di dunia tapi juga keberuntungan kelak di akhirat. Siapa yang paling mengerti tentang keberuntungan selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mana yang Allah yang tahu mana detailnya yang terbaik untuk kita, hambanya, untuk kita yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita, Allah menginginkan kebaikan untuk kita, menginginkan apa yang terbaik untuk apa yang dimilikinya. Tapi kita seringkali melanggarnya. Bahkan mengatakan subat-subat, ya, memberikan rancu pemikiran. Wah itu kan biyen gitu, modele wong biyen wedok-wedok iku nang jero. Saiki wedok itu metu kabeh. Ya, becak barang. Nah, gitu. Oh, zaman. Ya. Miyang sesuk wae miyang wedok barang kira-kira. Ya, masyaallah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tanggung jawab mencari nafkah itu laki-laki, suami. Bukan istri. Istri itu diciptakan dari tulang rusuk, jangan dijadikan tulang punggung. Kecuali memang terpaksa kalau sing nguripi gimana lagi. Ya ini istrinya yang sekarang itu malah mumet golek penggawean gitu. Sing pemimpin pabrik ya seneng ae karyawan wedok, gak kakek menuntut. Ya kena cuci mata barang gitu. Sing wedok. Bahkan kadang-kadang alasan ngewangi bojo. Ya ngewangi bojo, penggawean kalau boleh saja wanita itu bekerja ya, untuk membantu suaminya, menyebut kebutuhan apa yang menjadi kewajiban suami untuk anak-anaknya. Tapi yang sesuai dengan fitrahnya, yang sesuai dengan Islam, jangan sampai melanggar. Ya. Kerja di rumah, ya. Jaga toko di rumah, atau di pasar ya pasar yang banyakkan wanita seperti pasar-pasar kita ini banyakkan dijual wanita. Sampai laki-laki kadang-kadang suka masuk pasar karena yang jual wanita. Atau kerja online sekarang ini kan lebih mudah daripada kerja yang keluyuran dan sebagainya, malam baru pulang dan sebagainya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi harus diingat, tidak boleh bersendirian dengan wanita yang bukan mahram. Tidak boleh salaman. Harus diingat-ingat, tidak boleh salaman. Wong ketemu saja suruh menundukkan supaya tidak melihat. Ya, tidak melihat detailnya. Apalagi salaman tentu lebih dilarang. Rasulullah SAW mencontohkan beliau tidak pernah salaman. Bahkan ketika membaiat para wanita cukup dikatakan saja tidak pakai salaman. Rasulullah SAW yang mencontohkan. Bahkan Rasulullah SAW dalam sabdanya sebagian mengatakan dalam sebuah riwayat kepala kita ditusuk besi panas itu lebih baik daripada bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram kita. Ya, kepala kita ditusuk dengan besi panas itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Jadi masalahnya bukan batalkan puasa, batalkan wudhu. Masalahnya itu gak boleh nyentuh wanita itu. Tapi kita fokusnya kok batal wudhu wanita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya mohon diingat-ingat itu pelajaran kita malam ini, karena kadang-kadang kalau hari raya dan sebagainya itu seringkali salaman ya dengan misanan dengan wanita-wanita yang bukan mahram kita, dengan ipar bukan mahram ya. Bahkan ini bahaya kalau ipar ini. Dalam riwayat berikutnya
Rawal Bukhari an Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Imam Bukhari meriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Hindarilah oleh kalian masuk ke dalam wanita-wanita, ke rumah-rumah wanita. Hindarilah oleh kalian semua masuk di mana di sana ada wanita-wanita saja. Ya, bisa di kantor, ruangan wanita, hati-hati. Di rumah, ya, yang suaminya nggak ada, hati-hati. Ada wanita di sana, agar tidak masuk. Faqala rajulun minal ansor. Faqala, lalu berkatalah rajulun, salah seorang laki-laki, minal ansor, dari Ansor, penduduk asli Madinah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afaro'aita, bagaimana menurut panjenengan? Bagaimana pendapat panjenengan? Al-hamwa, tentang al-hamwa. Al-hamwa itu ipar atau kerabat suami. Qala, Rasulullah SAW menjawab, al-hamu al-maut. Ipar atau kerabat suami itu al-maut, kematian. Ya, ipar itu adalah kematian. Apa maksudnya? Ipar atau kerabat suami dikatakan sebagai kematian. Jadi terjadinya kholwat, bersendirian dengan ipar, yang mana seringkali orang memaklumi. Ya, wis gak apa-apa, iku ta bojone dulure. Ah, iku ta cek kerabate. Orang memaklumi. Tapi kalau dengan orang lain bisa digerebek. Ya iso digerebek, gak pantas. Tapi kalau dengan suami, dengan ipar, kadang-kadang orang masih mentolerir, masih menganggap ini perkara yang ringan, tidak masalah gitu. Padahal sesungguhnya kalau seseorang itu bersendirian dengan ipar di dalam rumah atau di mana gitu, yang nggak ada suaminya, kemudian ini bisa menjatuhkan kepada kebinasaan. Jadi, karena melanggar agama, maka dikatakan suatu kematian. Kalau terjadi kemaksiatan yang lebih dari itu, sampai terjadi perzinahan, maka di dalam Islam hukumnya adalah maut, kematian, direjam sampai mati. Makanya alhamu al-maut. Jadi kalau sampai terjadi kemudian zina sungguhan, maka akan mengarah kepada kematian, yaitu direjam, dilempari batu sampai mati. Hukuman di dalam Islam, orang yang berzina di mana dia punya suami, punya istri, atau punya pasangan berzina, maka direjam, dilempar batu sak patine. Atau akan terjadi perceraian antara suami dengan istri ketika melihat berdua-duaan dengan iparnya sampai terjadi yang mencurigakan. Bisa menimbulkan perceraian dalam hubungan suami istri ini. Itulah kehancuran, itulah kematian. Atau jika tidak demikian, maka suami bisa cemburu lalu dibacok, mati. Nah, itu alhamu al-maut. Kina ini kok biasa-biasa wae perasaanku. Saya suwe-suwe kok kaya SJ guyone. Bojoku mbek misananku iki, bojoku mbek dulurku iki. Nah, kira-kira itu. Suwe-suwe dibacok. Mati, kematian. Makanya benar Nabi SAW mengatakan alhamu al-maut. Ipar itu kematian. Karena kita kadang-kadang menganggap biasa, menganggap kerabat, padahal bukan mahram dia. Ya bukan mahram. Bahkan kalaupun mahram dengan apa? Bapak mertuanya saja, oh jangan berduaan dengan bapak mertua. Walaupun dia bapak, tapi tetap saja dia mertua, gitu. Laki-laki normal, gak iso ndelok sing alus-alus. Ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang anak dhewe wae dipangan kok. Ya kan?
apalagi anaknya orang. Makanya harus hati-hati dihindari kerabat suami, ya. Rasulullah SAW mengatakan alhamu al maut. Kerabat suami itu al maut, kematian. Kemudian saya membawakan hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu hadis yang ada dalam Sahihaini, hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'adhi mahramin. La yahluwanna, jangan sekali-kali bersendirian. Rajulun, seorang laki-laki, bi imra'atin, dengan wanita, dengan seorang wanita. Tentu yang dimaksud bukan suami istri, laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya, wanita asing, bukan istrinya, bukan maknya, bukan anaknya. Illa ma'adi mahramin, kecuali bersama mahramnya. Jadi kadang-kadang ada suatu kondisi yang mengharuskan seseorang yang bukan mahram itu bertemu. Seorang wanita dengan laki-laki bertemu di mana dia bukan mahram. Ada saat-saat kondisi yang gelem gak gelem gue harus temu. Ya contohnya ketika khitbah, ketika nazar, ya. Jadi sebelum laki-laki itu menikahi wanita, itu di dalam Islam disuruh melihat. Yang asalnya tidak boleh melihat, wanita yang tidak halal baginya dilihat, boleh melihat ketika ada niatan untuk menikahi dia. Ya, istilahnya dinador, dilihat. Untuk apa? Supaya tidak ada penyesalan nantinya, supaya tidak membeli kucing dalam karung. Jadi boleh melihat. Nah, masalah fikihnya sampai di mana boleh melihatnya itu tubuhnya itu, ya ini beda-beda. Tapi secara umum yang asalnya tidak boleh melihat, laki-laki tadi boleh melihat. Ya, misalnya Mas Anton pengen nikahi seorang wanita, ini. Ya harus dilihat loh ya, bukan dipacari loh ya, dilihat. Kalau dipacari nggak boleh, kecuali pada nikah. Ya, karena kalau pacaran itu mesti identik dengan berdua. Nah, berdua itu tidak boleh mojok berdua, goncengan berdua, ya. Ya, bertamu berdua gitu, ruang tamu nggak boleh, ke pantai Kotang berdua nggak boleh gitu. Walaupun banyak orang berdua. Itu pacaran, identik ya seperti itu, yang sungguh sangat berbahaya kata nenek. Kata nenek itu berbahaya. Nah, ketika nazar, ketika melihat, maka harus ditemani. Harus ditemani oleh mahramnya. Kalau ada bapak ya bapaknya, atau pamannya, atau saudara laki-lakinya. Tidak boleh berduaan. Karena kalau berduaan, yang ketiganya adalah setan. Ya, kalau ketiganya setan, maka gangguan itu dekat sekali. Bahaya itu dekat sekali. Dikipasi baik setan. Mesti gelem gak gelem delok gitu. Mari ngono senyum-senyuman, mari ngono tukar nomor HP, mari ngono kirim foto-fotonan, kan terus begitu. Foto-foto sing detail-detail gitu. Nah, zaman saiki. Jadi harus ditemani mahramnya. Minta nomornya nggak boleh. Ya. Karena apa? Akan menjurus kepada pacaran. Kan nggak apa-apa pacaran Islami. Pacaran Islami ku piye? Pacaran Islami ku ngene, Pak. Jadi kayak bengi-bengi ngono ya. Bengi-bengi wayah tahajud itu SMS. Ya, sudah tahajud belum? Nangeni sudah tahajud. Pacaran Islami jadi ngono. Wayah sholat diingatkan. Mas sudah sholat, Mas. Nah, gitu jadi pacaran Islami ngono piye. Kalau pengajian barengan gitu. Orang nonton nih pengajian. Traweh barengan, pacaran Islami. Iku padha wae, Lek. Jadi itu tidak boleh, itu berduaan. Jadi kalau
ada kondisi yang memang mengharuskan untuk bertemu, karena syariat membolehkan melihat, bahkan menganjurkan untuk melihat gitu, maka harus ditemani oleh mahramnya, ya, oleh mahramnya. Tamasa keluarga, ya gelem gak gelem harus ada mahramnya. Tamasa keluarga, karena otomatis dengan misalnya dengan namanya keluarga, tapi ada keluarga yang bukan mahram, sehingga haram untuk tadi itu, ya, dempet-dempetan dan sebagainya. Ya, harus ditemani oleh mahramnya dan dihindari perkara-perkara yang diharamkan. Jadi jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya. Faqala rajulun, lalu seorang laki-laki dari sahabat berdiri, faqala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, imraati kharajat hajatan, waktubtu fi ghazwati kada wa kada. Wahai Rasulullah, istriku keluar karena ingin haji. Keluar dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan rukun Islam yang kelima, berhaji ke Baitullah. Waktubtu fi ghazwati kada wa kada. Waktubtu, dan telah diwajibkan bagiku ikut dalam ghazwah, dalam peperangan. Kada wa kada, begini-begini, di sini. Qala, Rasulullah SAW menjawab, irji, pulanglah. Fahujja ma'a imratik, berhajilah bersama istrimu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan hadis ini. Suami ini punya kewajiban berjihad, perbuatan ibadah yang besar, berjihad. Sementara istrinya ingin melaksanakan ibadah yang besar pula, yaitu berhaji. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan kepada suami agar tidak berangkat berjihad, tapi menemani istrinya berhaji. Agar supaya apa? Istrinya tidak sendirian, nanti dimahromi orang lain, bahaya. Nah, saya ini modeling itu kan sudah ada kan, mau umroh dimahromi, bojone di anake di mboten wonten ngono iki mau kula nyeleng-nyelengi sepatu sakit umroh piyambakan. Oh ya wis engko tak mahromno iki lho enake ngono. Amroh iki Pak Dul iki. Lah nek kono iku tawaf terus. Lah iso gandengan iso. Mulai rabi. Jadi ada cerita gitu. Ada cerita pulang dari haji atau umroh gitu, itu kemudian cerai sama suaminya. Cerai sama suaminya dan kemudian nikah dengan orang yang ketemu waktu satu kloter haji atau satu ini sama laki-laki itu. Laki-laki itu usianya masih ini jomblo lah. Apa jadi berondong gitu. Ada seperti itu. Jadi kadang-kadang ada juga yang haji dimahramkan. Nek kono yo sing lanang yo sempat-sempate njaluk pijet. Ketepaan bojone gak melu kaji. Ya njaluk pijet mek sing wedok iku sing jare mahram dimahramno iku. Lah ngono ku lho piye ngono. Ngono. Sewenang iki Pak Hasan. Kok gak aku. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah habis sudah bab ini, insya Allah kita masuk pada bab berikutnya, yaitu adab bersama tetangga. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dalam bab ini, kalau itu berupa perintah bisa kita amalkan, kita lakukan, dan jika itu larangan sebisanya kita hindari. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.